Wah, kebetulan banget nih, pas lagi jalan di salah satu mall di kota Beijing. Di parkirannya ini ada tempat donor darah yang menggunakan bus. Nah, ini bisnya unitnya itu King Long medium ya. Jadi bis medium King Long. King Long ini seingat saya dia itu grupnya dari Golden Dragon. Maksudnya Golden Dragon itu bagian dari grup King Long. Nah, mungkin kita lebih kenal Golden Dragon kalau di Indo. Ini kalau yang bisa baca tulisan Cinanya yang warna silver, tulisannya tuh Tajin Long. Jadi apa ya kalau bahasa Indonesia ya terjemahannya ya? Tajin Long itu naga emas besar. Nah, raja itu kan identik dengan warna emas ya. Jadi ya diterjemahinnya jadi King Long. Nah, ini dia nih bisnya. Kalau penampakan sampingnya kira-kira seperti ini. Seingat saya ini bis dia memang hanya diem aja di sini, nggak kemana-mana. Kayaknya jarang deh dia meninggalkan spotnya ini di sini. Ini bis donor darah. Kalau tadi lihat di belakangnya ada tulisan 100 maksimal kecepatan. Ini donor darahnya. Kapasitas penumpangnya 8 orang. Ada tulisannya tuh. Depannya. Kita coba lihat kalau dari depan gimana ya penampakannya. Ini bis medium untuk donor darah. Nah, ini dia. Tampak depannya kayak gini. Cakep juga sih, single glass besar gitu ya. Nah, terus cerita tentang donor darah kalau di Cina itu saya beberapa kali donor darah di Cina sini. Dia itu jangka waktunya minimal 6 bulan sekali. Jadi kalau kurang dari 6 bulan dia nggak mau. Dia nggak mengizinkan kita untuk donor lagi. Sementara kalau di Indo kan kita cukup dengan 3 bulan sekali bisa ya. Nah, di sini dia 6 bulan sekali. Terus biasanya kalau kita donor darah di sini itu nanti kita akan dikasih souvenir dari si palang merahnya ini. Jadi souvenirnya itu bisa berupa pulsa handphone 50 yuan. 50 yuan itu kurang lebih 120 ribuan lah. Pernah juga saya dapat tas punggung ya, backpack. Pernah dapat kaos. Ya lumayan lah. Jadi kalau donor darah tuh dikasih sesuatu di sini. Saya bingung juga sih. Kalau di Indo kayaknya nggak ada. Paling cuma dapat apa ya? Dapat bubur. Kalau di sini dikasih hadiah kalau kita mau donor darah. Ya, terus ini apa ya tulisannya itu? Ya, bersyukur kamu dan aku. Terus yang atasnya saya nggak paham. Ya, kira-kira inilah sekilas mengenai bis King Long medium donor darah kota Beijing. Nah, ini nih kalau di belakang nih yang tadi saya bilang dia ada kayak peringatannya 100. Jadi dia kayak ada ngasih tahu lah kecepatannya dia maksimal 100. Kayak kalau kayak di kita mungkin sesama bus PO apa gitu kan dilarang saling mendahului. Kalau dia ditulis ada warning 100. Jadi kalau ada yang ngelihat dia kecepatannya lebih dari 100, silakan dilaporin polisi. Atau dia juga memberitahu sesama bus maksimal 100.
Soalnya kalau di jalan tol di sini highway-nya itu panjang-panjang. Dan wah, itu rawan ngantuk juga sih. Karena jaraknya jauh kan. Terus lebar-lebar lagi. Ada beberapa highway itu bisa sampai 4 jalur. Ada yang ya pokoknya lebar-lebar lah. Tergantung sih kalau mau masuk kota atau gimana. Sama sih kayak di Indo. Terus juga yang pernah saya alami kalau di jalan tolnya itu ketika musim dingin, ada beberapa daerah kan yang di Cina bagian utara banyak saljunya. Nah itu juga jadi PR sendiri tuh kalau saljuan tuh. Kalau hanya salju itu masih oke. Kita masih bisa ngendaliin lah mobilnya. Walaupun sliding dikit, tapi ya kecepatannya juga diatur lah. Paling hanya 60 gitu kan. Nah kalau saljunya sudah membeku menjadi es, nah itu yang benar-benar berbahaya. Karena analoginya kayak kita jalan di atas es batu. Kebayang kan licinnya gimana? Jadi ya itu salah satu tantangan sih buat yang nyetir mobil di negara 4 musim. Harus hati-hati kalau lagi musim dingin. Ya ini sedikit tambahan warga sekitar mall. Jadi sore-sore bukannya banyak juga yang cuman duduk-duduk nongkrong-nongkrong di luar, yang warga sekitar sini yang menggunakan mall ini untuk jalan-jalan sore gitu. Wah ini ada kereta lagi lewat nih pas kebetulan. Sekaligus suasana sore di area sini. Banyak juga nih. Wah datang lagi keretanya cuy. Gila. Ini walaupun hari Minggu tapi frekuensi keretanya cepet banget loh. Bener. Wah bagus lah pelayanan masyarakat. Sementara Covid jadi nggak terlalu padat-padat banget orang-orangnya yang pada naik kereta. Nah ini suasana yang pada orang-orang yang datang ke mall hanya untuk jalan-jalan sore ini. Nah itu bis donor darahnya posisinya tepat di depan kita. Udah lama juga nih saya nggak donor darah nih. Ntar lah tunggu udah kelar pandemi baru donor darah lagi. Ini ada ninja yang parkir di, sebenarnya bukan parkiran motor, tapi kayaknya emang gak ada parkiran motor di sini. Jadi dia, nah ini mau masuk ke dalam mallnya, mereka ngantri. Jadi semua orang harus scan karena semacam aplikasi peduli lindunginya, Healthkit. Nah sejauh ini peraturannya dia itu masih menyatakan harus punya hasil negatif tes COVID 72 jam terakhir, kira-kira begitu. Tapi hasil tes COVID 72 jam terakhir itu tidak akan berlaku kalau di aplikasi tersebut mendetek kita melewati daerah yang high risk COVID-nya atau daerah yang banyak kasus. Nah, kalau begitu kita akan kena warning. Atau misalnya di area komplek tempat kita tinggal ada kasus, nggak peduli dia, walaupun kita punya tes COVID negatif, dia akan muncul warning gitu. Jadi kalau yang seperti itu mau nggak mau nahan diri dulu. Biasanya untuk menghilangkan warning itu kita harus pergi tes di tempat tes COVID yang khusus deh, ada gitu ditentukan. Kalau 2 kali negatif baru hilang itu warningnya. Nah ini yang langsung ke Carrefour juga di sini scan ya. Kalau yang tadi gerbang tadi itu untuk yang mau masuk ke mall, ya nyambung juga sih ke Carrefour. Tapi kalau yang ini untuk yang langsung masuk ke Carrefour.
gitu.